jadikan kami hamba yang selalu setia kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang setia dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih karena tuntunanmu, pimpinanmu, perlindunganmu, berkat-berkatmu yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan biarlah Tuhan, tetapkanlah hati kami, Tuhan Yesus, untuk mengikuti langkah-langkah-Mu, Tuhan Yesus. Teduhkan hati kami, Tuhan, untuk mendengar firman-Mu, dan biarlah kami semua dikuatkan oleh firman-Mu, Tuhan. Kami serahkan waktu yang kudus ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Berbicaralah karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan setiap umat Tuhan yang percaya katakan, amin, amin. Silakan saudara duduk kembali. Pada pagi siang hari ini saya akan sharing dari 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai ke-25. Agak panjang memang pembacaan firman Tuhan ini, tapi mari kita mengikutinya dengan tema menguatkan kepercayaan. Langsung saja kita akan membacanya 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai 25. Dikatakan, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka oleh orang Amalek. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka mengiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan ditawan. Jadi tidak ada sisanya. Jadi masuk ke kota Siklag, semuanya habis. Istri, anak-anak, ternak, semuanya habis. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Begitu desperate-nya ya saudara. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yesreel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi sudah punya masalah, kedua istrinya ditawan oleh orang Amalek, tetapi dia mau dilempari batu oleh pengikut-pengikutnya karena anak laki-laki dan perempuan mereka juga ditawan oleh bangsa Amalek. Ayat yang ke-7, lalu Daud memberikan perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelech, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia atau Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Sabar ya saudara, kita akan membahas lagi. Ayat 9. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu, berhenti di sana. Jadi dia bawa 600 pasukan, tapi 200 tinggal di sungai Besor itu karena terlalu rendah dan lelah dan tidak mau menyeberangi sungai Besor itu. Ayat 11, kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu ia membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak, siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan orang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Jadi dalam pengejarannya Daud
bertemu dengan seorang budaknya orang bangsa Amalek yang menyerang Siklak tadi, dan karena dia sakit dan ditinggalkan. Dan 14, kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb, dan Siklak telah kami bakar habis. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu atau bangsa Amalek itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu. Maksudnya banyak sekali orangnya, jumlahnya. Sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali ada yang lolos, yaitu 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, luar biasa ya. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba, lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud. Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan semua orang dursila. Siapakah itu? Yaitu pengikut-pengikut Daud juga itu. Dan di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud, katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan, kecuali kepada mereka masing-masing, mereka, istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa, dan biarlah mereka pergi. Jadi yang 400 yang ikut perang, membawa jarahan, ketemu yang 200 yang mogok tadi karena kelelahan, tidak rela jarahannya itu dibagikan kepada yang 200 yang ditinggal di sungai Besor tadi. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudara berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab sebagian orang yang tinggal dekat barang-barang adalah sama seperti orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Luar biasa, saudara. Langsung saya masuk dalam beberapa poin yang bisa kita pelajari bersama-sama. Yaitu yang pertama, masalah itu datang setiap saat. Dapat datang setiap saat. 1 Samuel 30 ayat yang ketiga. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Tidak ada yang sisa. Daud dan pasukannya sedang pergi, ya, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan kepergiannya kemana, tetapi pulang dari kepergian itu semuanya sudah habis. Masalah itu dapat datang setiap saat. Saudara begini, saudara.
perlu kita ngomong tentang the psychology of problems. Ya. Tentang sifat dari masalah itu. Setiap orang punya masalah. Dan kadang-kadang masalahnya itu datang kepada kita tanpa diundang. Jadi jangan kaget kalau saudara kena masalah. Saya mengembalakan sudah 30 tahun lebih, saudara. Dalam sesi-sesi konseling itu seringkali orang itu kaget. Saudara. Biasanya nggak ada masalah, kemudian kaget karena kena masalah. Saudara. Saudara, jangan kaget kalau kena masalah. Saudara. Ya, kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Saudara. Bukan untuk menghancurkan kita, tapi Tuhan itu seringkali mempunyai maksud yang mulia dalam menghadirkan masalah dalam kehidupan kita. Saudara. Itulah sebabnya Tuhan menyuruh kita untuk berdoa dan berjaga-jaga. Kita sudah seringkali tahu pentingnya doa, tapi juga kita penting untuk berjaga-jaga. Seminar tentang doa banyak, seminar tentang berjaga-jaga jarang, saudara. We have to be alert every time. Kita harus waspada setiap waktu, saudara. Ya. Berdoa dan berjaga-jaga itu dalam bahasa Inggrisnya watch and pray. Ya, tapi kita nggak berjaga-jaga, kita watch TV and pray. Saudara. Itu jadi lain, saudara. Ya. Tapi mari kita menyadari tentang realita bahwa setiap kita bisa kena masalah setiap waktu. Kalau hari ini saudara tidak punya masalah, besok saudara bisa punya masalah. Saudara. Ya, dan masalah itu bisa menjadi masalah yang sangat menjepit kita, saudara. 1 Samuel 30 ayat 4 dikatakan, lalu menangislah Daud dan rakyat itu bersama-sama dengan dia, dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, itu yang kadang-kadang masalah bisa menjepit kita. Saudara. Hari ini mungkin kita tidak mempunyai masalah, tapi kadang-kadang kita akan mendapat satu masalah yang akhirnya bisa menjepit kita. Even bahkan calon raja pun nangis. Daud ini calon raja, sudah diurapi Samuel untuk menjadi raja bangsa Israel. Kena masalah, nangis. Saudara. Nangisnya enggak ketulungan, nangisnya sampai dari pagi sampai petang, sampai tidak kuat lagi nangis, betapa pedihnya. Saudara pernah mengalami seperti demikian? Kadang-kadang saudara, Tuhan hadirkan masalah itu bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk membawa kita kembali kepada Dia. Saudara. Satu kali saya pergi dari Surabaya ke Jakarta naik pesawat, di sebelah saya itu ada seorang anak muda. Saudara. Kita berkenalan sebentar, saudara. Dan ini anak muda ini keren juga, saudara. Ngomong dengan saya itu dalam bahasa Inggris, Inggris-Inggrisan itu. Wih, Inggrisnya lancar. Saya jawab dengan Inggris campur Indonesia, saudara. Wih, pinter ini, saudara. Setelah ngomong baru saya ketahui bahwa dia fresh graduate dari Amerika, saudara. Luar biasa, ngomong bahasa Inggris, saudara. Dalam perbincangan itu kemudian sampailah dalam satu percakapan di mana dia tanya kepada saya, Bapak ini kerjaannya apa? Gitu. Saya jawab, saya ini pendeta. Begitu saya jawab, saya ini pendeta, langsung di-scan. Saudara. Ada data saya di bawah. Saya pikir saya ini mungkin enggak potongan pendeta atau bagaimana kalau begini. Baru saya tahu akhirnya dia ngomong apa. Setelah saya ngomong saya ini pendeta, dia ngomong, I don't believe in God. Wih, luar biasa ini. I don't believe in God. Terus yang nyerocos terus. Dia teori Darwin, apa semuanya ngomong. Bahasa Inggris fluent. Wah, luar biasa. Pintar tau saudara. Nah terus kemudian gimana saudara? Saya tenang, saya mendengarkan anak ini gimana. Dari situ saya melihat hatinya bagaimana. Ya sudah pokoknya itu. Terus kemudian tanyalah, dia mulai bertanya. What do you think? Wah, berarti kan gantian saya yang ngomong. Saya tidak menanggapi apa yang dia omongkan, saudara. Apa yang saya omongkan begini. Satu, aku lihat kamu ini orang yang wawasannya luas. Kamu ini pinter.
Kok bisa tahu teori Darwin dan lain sebagainya? Kamu ini pinter, bahwasanya pengetahuannya luas. Gitu. Saudara kalau main bola voli, kalau mau nyemes itu dinaikkan dulu. Betul enggak, saudara? Ya tahu kan? Kamu ini pinter. Gitu. Gitu. Nah itu saudara. Langsung dia, thank you. Gitu saudara. Tapi kalimat keduanya, tapi mungkin kamu ini belum pernah kena masalah yang berat. Sampai kamu ini kejepit betul-betul, dan kamu nggak bisa apa-apa, sampai kamu hanya bisanya minta tolong kepada Tuhan, lihat ke atas. Langsung dia diam. Langsung dia bilang, maybe. Mungkin. Langsung diam aja dia. Begitu diam saya tidur. Gitu saudara. Kenapa banyak orang nggak percaya sama Tuhan? Tuhan itu nggak ada, saudara. Karena mungkin orang itu belum pernah kena masalah yang menghimpit dia sampai dia itu desperate, sampai tidak ada ya hal yang dia bisa lihat kecuali ke atas. Saudara, kadang-kadang masalah itu bisa menjepit sampai di situ. Tidak peduli, saudara ya. Ini panglima perang ini, Daud ini yang dulu hebat calon raja, saudara. Bisa nangis, saudara. Nggak peduli presiden atau rakyat, raja atau rakyat, bos atau pegawai. Semuanya bisa kejepit masalah dan bisa nangis. Semuanya, nggak peduli pendeta, saudara. Pendeta itu lebih sering nangis daripada jemaatnya mungkin, saudara. Kalau jemaatnya nakal-nakal, kalau saya enggak, saudara. Jemaatnya di sini baik-baik semuanya. Gitu. Nah, saudara, itu saudara. Problem is no respecter of person. Enggak pandang bulu. Itulah masalah itu. Dan jangan saudara mengolok orang yang sedang kena masalah. Jangan pernah mengolok orang. Karena masalah itu akan datang kepadamu juga. Jangan, saudara. Belajarlah untuk menguatkan orang yang kena masalah itu. Ya, dan Tuhan seringkali menghadirkan masalah untuk membawa kita dekat dengan Tuhan kembali. Dikatakan seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, saudara. Ada seorang anak kecil yang mainan dengan perahu kayu di tepi danau itu. Dan mendadak ada angin yang mendorong perahu tersebut, akhirnya perahu itu meluncur ke tengah danau dan anak itu menangis karena sudah di luar jangkauan dia. Tidak bisa. Ada seorang tua yang sangat berhikmat melihat kejadian itu dan dia tahu bahwa anak kecil itu kehilangan perahu kayunya. Dan dia berpikir bagaimana mengembalikan perahu kayu itu. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia ambil batu, dilemparkan, bayangkan aja ya, dilemparkan, misalkan ini perahu kayunya, dilemparkan lebih jauh dari perahu itu di danau itu, sehingga timbul gelombang. Dan makin banyak batu yang dilemparkan, makin cepat perahu itu kembali ke tepian. Saudara bisa membayangkan itu, saudara? Makin besar batu yang dilemparkan, makin apa, saudara? Makin cepat atau makin lambat, saudara? Makin cepat atau makin lambat, saudara? Makin cepat karena gelombangnya lebih besar lagi untuk membawa perahu itu ke tepian. Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami masalah kayak dilempar batu dalam kehidupan kita itu bukan untuk kena perahu kayunya, bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk membawa kita itu lebih dekat kepada Tuhan. Karena kita sudah nyelonong terlalu jauh dengan kehendak kita sendiri. Betul nggak, saudara? Ya, seringkali itu begitu, Tuhan. Makanya kita tanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan kok begini? Kenapa Tuhan kok begini? Tapi sebetulnya di balik semua itu Tuhan punya rencana untuk membawa kita kembali kepada tangannya kembali, saudara. Disitulah pada waktu ada himpitan itu, akhirnya saudara, bagaimana Daud menguatkan kepercayaan. Bagaimana Daud menguatkan kepercayaan? Daud menguatkan kepercayaan dengan datang kepada Tuhan. Dia kembali dalam himpitan seperti itu, saudara. Ceritanya itu gini sebetulnya ya, saudara. Kenapa bangsa Israel itu ada di kota Siklak? Saudara? Sedikit aja. Kalau ini tidak sempat dibaca pasal-pasal sebelumnya, saudara mau baca silahkan. Di pasal-pasal sebelumnya itu karena Daud lari dari kejaran Raja Saul.
karena mau dibunuh Raja Saul. Jadi dia pakai akalnya, dia pikir aku sebentar lagi bisa mati kalau diburu terus sama Raja Saul ini. Jadi dia pikir kemana ya aku harus lari. Timbul ide briliannya, dia pergi ke daerah orang Filistin. Bangsa Filistin itu musuhnya bangsa Israel, saudara. Dia pergi ke daerah bangsa Filistin di sana, dan dengan pikiran kalau aku ke sana, ya pergi ke daerah musuh, minta perlindungan rajanya Filistin di situ, Saul nggak berani kejar aku, saudara, karena aku ke sana, saudara. Itu pikirannya manusia, saudara. Ya, dan akhirnya dia betul-betul ke daerah orang Filistin dan Raja Filistin itu memberikan kota Siklak itu menjadi base, bentengnya, basisnya Daud dan pasukannya di situ, di daerah orang Filistin itu. Dia tidak tanya Tuhan harus kemana. Nggak tanya, saudara. Ternyata tempat yang dia pikir aman itu habis. Dihabisin orang-orang Amalek, saudara. Dari situ dia belajar sesuatu dan dia tidak mau kecolongan lagi. Kali ini dia menguatkan kepercayaan, dia datang kepada Tuhan dan dia bertanya kepada Tuhan. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu dan akan dapatkah mereka aku susul? Dia sudah belajar dari kesalahannya karena tidak tanya Tuhan, akhirnya kena musibah. Tapi sekarang dia tanya Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa menguatkan kepercayaan kita? Di Alkitab banyak orang menguatkan kepercayaannya sendiri. Misalkan Nabi Yesaya. Mari kita baca Yesaya 50 ayat yang ke-7 ini dengan suara keras ya. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan Allah, ya saya tahu saudara belum makan siang, ya, tapi kita semangat ya. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda, sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Saudara coba saudara katakan itu supaya saudara sepertinya seakan-akan saudara, ini kata-kata saudara, bukan kata-kata dari Nabi Yesaya. Katakan bahwa kalau saudara kena masalah itu, dan saudara katakan kepada dirimu sendiri, ayo dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak akan mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. When problems come into your life, pada waktu masalah itu datang dalam kehidupan kita, apa yang saudara katakan? Bagaimana sikap saudara? Apakah marah? Seringkali menyalahkan orang lain. Kasihan loh saudara, orang lain. Yang salah bukan orang lain. Ya. Bahkan saudara bayangkan Daud, dia juga istrinya juga ditawan. Istrinya, pengikutnya juga ditawan. Tapi oleh pengikutnya dia mau dilemparin batu, bayangin saudara. Ini kecepit saudara. Saudara, apa yang kau katakan setiap kali engkau kena masalah? Penting saudara, ada confession of faith, ada perkataan, pernyataan iman, perkataan yang positif yang keluar dari lidah bibir kita. Itu yang akan membuat hari-hari saudara diwarnai dengan kemenangan. Amin saudara. Ya. Sekarang kita belajar tentang Nabi Habakuk. Saudara. Coba lihat Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. Ini keadaannya begini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Apakah saudara bisa mengatakan itu? Pada waktu semuanya nggak ada apa-apanya, semuanya gelap, hasilnya mengecewakan, semuanya. Tapi masih aku mau beria-ria kepada Tuhan. Ya. Ada pepatah yang mengatakan when problems come,
what happened in you will happen to you. Apa yang terjadi di dalam saudara, kalau saudara ngomel, ya tidak ada hal yang baik. Tapi kalau saudara kuat, bahkan bisa mengatakan hal-hal yang positif, lah itu yang akan terjadi dalam hidupmu. When problems come, what happened in you will happen to you. Saudara. Itu, dan sekali lagi saudara, Rasul Paulus, 2 Korintus 4 ayat yang ke-8 dan ke-9 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. Ini keadaan yang sangat kejepit kan, saudara. Ya, sampai luar biasanya Rasul Paulus mengatakan, kami habis akal. Nggak tahu lagi harus mikir gimana, saudara, untuk menyelesaikan masalah yang harus dihadapi. Tapi putus asa kagak, nggak putus asa. Itu bedanya Rasul Paulus dengan kita. Kita sudah putus asa walaupun belum mikir. Seringkali gitu, saudara. Ini dia sudah mikir habis-habisan, sudah mikirnya udah nggak tahu harus berpikir apa lagi, tapi tetap dia tidak putus asa. Saudara, kenapa sih kita ini harus menguatkan diri kita sendiri? Kenapa kita harus menguatkan kepercayaan kita? Tidak ada di PowerPoint. Tapi menurut hemat saya ada 3 hal yang penting yang saudara harus ingat. Kenapa kita harus menguatkan kepercayaan kita? 1, karena satu kali setiap kita akan mengalami situasi di mana kita akan menghadapi masalah dan tidak ada yang menguatkan saat itu. Pak Pendeta lagi pergi, ketua kontak, ketua sel grup, lagi nggak di tempat, saudara. Suami lagi sibuk bisnis, di rumah ada masalah. Saudara, setiap kita pasti akan mengalami, saudara. Bukan saya bernubuat jelek, saudara, tapi itulah realita yang ada. Setiap kita akan menghadapi masa-masa di mana kita tidak bisa mengandalkan orang lain untuk menguatkan kita. Dan pada saat itu kita harus menguatkan diri kita sendiri. Itu alasan pertama, kita harus menguatkan diri kita sendiri. Yang kedua, saudara. Yang kedua, karena dengan menguatkan kepercayaan itu, kita akan menjadi semakin dewasa. Saudara, penting ini saudara. Kalau kita kuat karena terus dihibur orang lain, kita ini jadi tidak bisa dependen, kita menjadi independen. Kalau kita ini hanya kuat kalau disuntik kekuatan dari kata-kata positif orang lain terus, loh kapan dewasanya, saudara? Itu saudara. Saudara kalau mau dewasa harus ada self initiative dari diri kita sendiri. Itu ada inisiatif secara pribadi, saudara, untuk bisa menguatkan diri kita sendiri. Disitulah langkah menuju kepada kedewasaan, saudara. Kalau ke gereja hanya terus disuruh orang tua, ayo kamu ke gereja, ya, tidak pernah ada inisiatif untuk pergi ke gereja, tidak pernah punya inisiatif untuk berdoa, tidak pernah punya inisiatif untuk membaca firman Tuhan, tidak mungkin dewasa, saudara. Self inisiatif itu penting, saudara. Menguatkan kepercayaan itu membawa kita dari satu level kepada level yang berikutnya dalam kedewasaan rohani. Dan yang ketiga, saudara, kenapa kita perlu menguatkan kepercayaan kita? Supaya kita bisa menguatkan kepercayaan orang lain. Kalau kita selalu dikuatkan sama orang lain, bagaimana kita bisa menguatkan orang lain? Saudara? Tapi kalau kita sudah terbiasa untuk menguatkan diri sendiri, saudara, mudah kita untuk menguatkan orang lain. Saudara. Kalau konseling itu jadi gampang, oh ya aku pernah ngalami itu. Saudara. Jadi begitu ya, jadi itu. Lah orang yang jarang menguatkan orang lain, ya jangan, karena apa? Karena dia jarang menguatkan diri sendiri. Saudara, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu hukum yang utama loh, saudara. Ya, itu penting juga. Jadi teruskan dari pelajaran yang kita dapat petik ini, yang pertama secepatnya aja. 1. Daud ingin memastikan bahwa apa yang dia lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat 8 dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka. Saudara,
Coba bayangkan sedikit ya saudara ya. Kalau misalkan saya ini pengikutnya Daud. Kalau saya pengikutnya Daud, ya kan? Istri saya juga ikut ditawan. Anak-anak saya juga ditawan bangsa Amalek. Ya. Terus saya lihat pemimpin saya berdoa kepada Tuhan. Ya. Dan kemudian berdoa, Tuhan, apakah haruskah aku mengejar gerombolan itu? Kalau saya dengar pemimpin saya doa seperti itu, kira-kira perasaan saya bagaimana? Ya jengkel dong. Loh, pemimpin itu loh, aduh. Ya kita masih kejar dong, tak lempar batu kamu terus. Pemimpin macam apa kamu? Nggak tahu apa yang harus dilakukan kalau tanya Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Nggak usah tanya Tuhan, ya harus dikejar. Saudara. Kan begitu saudara ya. Tapi pelajarannya begini saudara. Daud itu menahan diri sampai dia itu memastikan bahwa apa yang menjadi keputusannya itu bukan karena dorongan emosinya dia. Not driven by the emotion. Tapi apa yang dilakukan itu memang betul-betul kehendak Tuhan. Sering kali masalah itu timbul karena ini kita membuat keputusan pada waktu kita emosional. Waktu kita marah, kita langsung ada statement. Gitu. Kamu enggak usah pergi ke rumahku lagi. Kayak gitu-gitu itu ya. Itu, ya. Pada waktu kita khawatir, pada waktu kita, kata-kata kita itu bisa membuat celaka, saudara. Ya, melukai orang lain, saudara. Saudara, itu hati-hati dengan hal-hal seperti itu, saudara. Daud memastikan bahwa his decision itu tidak akan dibuat karena gejolak emosinya. Walaupun dia baru nangis, seharian nangis. Dia sangat emosional, dia marah, dia jengkel, dia mempunyai nafsu untuk membunuh orang-orang Amalek. Tapi haruskah aku mengejar gerombolan itu? Ingin betul-betul. Saudara gini, mengambil asuransi itu boleh atau enggak, saudara? Ayo, saudara ambil asuransi boleh enggak, saudara? Kalau saya ngomong enggak boleh, ya saya dilempari batu sama orang yang kerja asuransi. Saudara. Boleh, tapi asal jangan kita ngambilnya atas dasar kekhawatiran. Kita ngambil asuransi karena kita punya hikmat, dikasih hikmat sama Tuhan. Kalau kita khawatir dan takut, ambil satu asuransi pun tidak akan mengobati ketakutan kita untuk masa depan kita. Ambil 10 asuransi nggak akan bisa mengobati kekuatan yang ada di dalam kita. Betul nggak saudara? Saudara mari kita hadapi ini semuanya ya. Ya oleh sebab itu mari belajar pada waktu you are at the most emotional state. Pada waktu kita sangat emosi, mungkin marah, mungkin takut, mungkin pahit, mungkin apa. Don't make a statement. Jangan, itu bisa melukai orang. Ya. Dan kalau sudah begitu, kalau sudah melukai orang, baru sadar, oh iya ya, tapi tidak mau menyadari, menyalahkan orang lain lagi tambahnya. Dan pada waktu dia tanya, Tuhan haruskah aku mengejar gerombolan itu? Tuhan mengatakan, kejarlah. Kejarlah. Pada waktu dia tahu bahwa Tuhan ingin mengejar. Dan Tuhan yang menjamin bahwa akan ada kemenangan. Tetapi kalau Tuhan sudah mengatakan ya, kalau saudara sudah yakin bahwa itu kehendak Tuhan untuk saudara lakukan, belum tentu kehendak Tuhan itu mulus, saudara. Semuanya tanpa halangan itu enggak, saudara. Karena apa? Ada yang mogok. Dia bawa 600 pasukan. 200 mogok, 30% mogok. Sudah yakin ini akan mengejar. Kemudian hatinya dibuat ciut kembali hanya karena 30% dari pasukannya terlalu lelah. Bukan nggak mau saudara, tapi sudah terlalu lelah sampai nggak bisa lagi jalan dan nggak kuat lagi. Karena perjalanan sebelumnya yang melelahkan mereka. Saudara. Dia harus
pergi bersama 400. Ya. Bukan hanya itu, di tengah jalan sempat kehilangan arah. Nggak tahu kemana. Nih, orang-orang gerombolan Amalek sini membawa tawanan. Sehingga Tuhan mempertemukan secara ajaib. Ketemu ada satu budak, orang ini dari Mesir menjadi budak orang Amalek itu. Ditinggalkan karena sakit, nggak dikasih makan 3 hari 3 malam, mau mati dikasih makan, justru dia yang memberikan petunjuk kemana arahnya. Tuhan itu saudara ya, kalau memimpin kita itu ada aja. Itu dari mana? Bukan hanya Tuhan selalu mengirim malaikat untuk memimpin, tapi dari seorang yang budak itu, Tuhan itu bisa bicara lewat apa saja. Amin, saudara. Dari anak kita bisa, saudara. Kan orang tua kadang-kadang merasa sombong. Gitu. Saya masih ingat Tuhan itu menegur saya melalui anak saya. Yang kedua, saudara. Yang sudah menikah. Saudara. Saya buka Alkitab pada waktu itu. Terus anak saya lewat itu. Pak, mau nyiapkan khotbah ya? Loh, anak saya itu tahunya saya buka Alkitab hanya untuk, dia tahu saya menyiapkan khotbah. Dia nggak tahu kalau saya membuka Alkitab bukan hanya menyiapkan khotbah saja. Untuk bersekutu dengan Tuhan. Tapi anak saya kok tahunya bapaknya membuka Alkitab karena nyiapin khotbah. Wah, saya tertemplak, saudara. Itu anak-anak bisa dipakai untuk menegur kita. Dan sempat kehilangan arah, tapi akhirnya dapat arahan dari situ. Akhirnya setelah mereka melihat ada bangsa gerombolan orang Amalek di padang itu, dan mereka ada yang makan, minum, perayaan karena mereka menang dan jaharannya banyak. Dilihat itu masih perlu hikmat. Dikatakan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dengan pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos. Ya kecuali ada 400 orang yang lari naik unta. Saudara, yang lari aja 400, artinya apa? Itu serdadunya Amalek itu sudah lebih dari 400, saudara. Nah, saudara, kalau kita dikuasai emosi, kalau Daud pada waktu dikuasai emosi, begitu lihat para tawanan dan orang Amalek, dia akan langsung, if he is driven by the emotion, dia akan langsung serang, tidak pikir panjang itu, saudara. Kalau dia lihat istrinya masih ditawan, istrinya ngempet, saudara, ngempet. Tapi walaupun dia tahu itu kehendak Tuhan, tapi Tuhan juga kasih kita wisdom. Bukan karena itu kehendak Tuhan kita hajar terus, jangan, saudara. Pakai wisdom, saudara. Kalau Tuhan suruh maju, kita maju. Suruh berhenti, kita berhenti dulu. Kita tenang dulu, saudara. Itu masih harus pakai wisdom, saudara. Ya, jadi pagi-pagi buta, pada waktu ditunggu, saya merasakan bahwa pada waktu menunggu itu hati ini gregetan. Pada waktu nunggu ini hati panas. Wah, tapi semuanya harus nahan, 400 pasukannya Daud. Semuanya harus nahan. Nggak boleh berisik, nggak boleh nangis, nggak boleh marah. Tenang sampai orang Amalek itu tertidur semuanya. Nunggu sampai pagi-pagi buta. Waktu yang tepat itu diserang sama 400 itu. Nggak ada satu pun yang lolos, artinya nggak ada satu yang hidup. Dibabat semuanya, saudara. God's will is one thing. Knowing God's will is one thing. But the second thing is knowing God's timing. Itu penting juga. Dan dari situ Tuhan memberikan kemenangan. 400 lawan mungkin ribuan orang Amalek. Dan menang akhirnya. Akhirnya Tuhan menyatakan kuasanya. Satu, knowing God's will. Yang kedua, knowing God's timing. Yang ketiga, knowing God's power, experiencing God's power. 3 hal itu jangan dibolak-balik, saudara. Ya, itu harus kita pegang dalam kehidupan kita. Banyak orang kepingin mengalami God's power, tapi timingnya tidak tepat, juga tidak bisa juga. Ya, 3 hal itu. Dan poin yang terakhir, yang akhirnya mereka itu kan pulang dengan membawa jarahan. Tidak ada satu yang hilang. Tidak ada satu yang hilang.
Tidak ada satu anak mereka yang mati atau istri-istri mereka yang dibunuh oleh orang Amalek. Semuanya selamat, bahkan jarahannya tambah, saudara. Itu pada waktu membawa jarahan itu, saudara. Itu 400 itu orang yang menyertai Daud itu senang. Saudara. Ketemu dengan yang 200. Yang 200 menyambut. Yang 400 itu ngomong gini sama Daud. Ini enggak ikut perang, enggak usah dibagiin. Biar istri sama anaknya aja dilepas sama mereka. Daud ngomong, nggak baik. Nggak baik begitu. Kita menang pun, itu karena Tuhan kok. Luar biasa ya, saudara. He's not driven by the emotion. Orang yang sudah driven tidak dengan emosi, bisa lihat ada godly wisdom, saudara. Nggak baik begitu, saudara. Yang khotbah sama yang doa, semuanya sama upahnya semuanya. Bukan hanya yang khotbah saja yang dapat upah besar, semuanya. Semua mau ikut melayani. Semuanya dapat bagian semuanya. Dan akhirnya itu menjadi culture. Dan demi hal itu seterusnya. Dan hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Diawali dengan masalah yang menjepit. Tapi apa yang engkau katakan? Sebagaimana sikapmu pada waktu engkau menghadapi pohon ara tidak berbunga. Bisnis tidak menghasilkan seperti yang engkau harapkan itu. Apa pengakuan imanmu? Bisakah engkau menguatkan dirimu sendiri? What happened in you will happen to you. Saudara. Itu saudara. Dan pada waktu engkau diberkati semuanya itu, semua wisdom-wisdomnya itu, nantinya itu menjadi satu culture dalam rumah tanggamu. Saudara, saudara pada waktu sebelum saya full time itu, saudara, saya tentunya pamit orang tua saya, saudara. Banyak orang mengatakan pasti nggak boleh lah jadi pendeta, saudara. Karena papa saya dokter, mama saya dokter. Tapi mama saya mengatakan gini, kalau kamu jadi pendeta, mama oke, saudara. Dan dia ngomong gini, kalau kamu jadi tukang sampah, kalau kerjamu rajin dan hatimu baik, kamu tidak makan. Asal kerjamu rajin dan hatimu baik. Apalagi kamu melayani Tuhan. Nggak masalah. Itu sampai sekarang itu saya ingat. Menjadi culture, menjadi value. Dan kalau misalkan mama saya nggak ada, itu menjadi legacy-nya dia. Papa saya juga sudah nggak ada. Tapi apa yang dia katakan saya ingat. Kalau kamu jadi hamba Tuhan, perhatikan orang sederhana. Selalu ada di sekelilingmu. Mereka itu membutuhkan perhatianmu. Perhatikan mereka. Iya. Mama saya kalau ngomong gini, nek kerja, nek turu. Gitu. Karena saya kalau WA mama kadang-kadang malam hari, ternyata mama belum tidur. Saudara. Karena orang tua kadang-kadang sulit tidur. Gitu. Ojo, nek kerja turu, nek turu kerja. Gitu. Itu pepatahnya orang. Nek kerja. Saudara. Wah, nek kerja orang itu malas-malesan. Nek kalau tidur WA-WAan terus, nggak tidur. Saudara. Itu, ya itu. Saudara. Masih nempel di sini, saudara. Ya, itu. Dan ada banyak hal. Para orang tua, biarlah kata-katamu berhikmat. Dan itu menjadi satu culture, menjadi family value. Kebenaran yang engkau katakan itu jadi akhirnya keluargamu itu dibentuk oleh kebenaran dari kata-kata orang tuanya. Amin, saudara. Amin, saudara. Dan biarlah hal yang sederhana ini mengingatkan kita, ayo kita meyakinkan diri kita sendiri, menguatkan diri kita sendiri. Ada waktu-waktu yang susah, ya. Tapi maybe you don't have friends at that time. But you have you. Saudara memiliki dirimu sendiri. Kuatkan dirimu sendiri. Ya, karena itu yang membawa kita kepada kedewasaan. Makin kuat. Dan di situ kita mengalami kuasa Tuhan. God bless you all. Amin.